Adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita ambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kita mau bersyukur karena Tuhan sudah memelihara hidup kita, menjaga kita sepanjang minggu ini. Mari kita datang ke hadapan Tuhan, kita angkat pujian Bapakku datang padamu. Karena Tuhan terus menjaga kami. Tuhan, pada hari ini kami mau datang beribadah kepada Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan Tuhan. Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhir ke dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Tuhan kita adalah Tuhan yang bisa dijadikan tempat untuk bersandar. Di saat kehidupan tahun 2021 ini, jikalau ada kesusahan, kita bisa mengandalkan Tuhan kita. Adik-adik, yuk kita nyanyikan lagu Whose Side Are You Leaning On?
lagi ya? Ada yang kurang nggak? Oh, ada. Yang paling utama yaitu mendengarkan firman Tuhan. Tuh. Yuk adik-adik kita nyanyi lagu apa Kak? Firman Tuhan ada di hatiku. Yuk tetap berdiri adik-adik. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur atas pimpinan Tuhan. Pagi hari ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Khususnya saat ini kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kuduskanlah hati dan pikiran kami. Berikan kami konsentrasi dan Tuhan pimpin kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan tolong supaya firman Tuhan bisa kami mengerti. Terima kasih Tuhan, berikan sikap yang manis kepada kami saat mendengarkan firman Tuhan sehingga kami bisa mengerti. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik silakan duduk. Senangnya hatiku, duitku banyak, tapi ku bingung beli apa. Tumben mama hari ini kasih saya duitnya banyak. 1, 2, 3, 4, 25.000 mama kasih. Aduh, puji Tuhan. Terima kasih mama kasih duitnya banyak ya. Tapi saya bingung mau beli apa 25.000. Oh, tahu saya. Nanti habis sekolah minggu beli bakso aja lah. Kan lapar habis sekolah minggu. Oke, kata Sela sih enak baksonya yang di depan gereja. 15.000 lagi. Murah meriah. Oke, 15.000 lah beli bakso. Sisa 10.000. Beli apa lagi ya? Masa makan gak minum ya? Udahlah, beli TS aja 5.000. Jadi 20.000 sudah. Berarti sisa 5.000 nih. 5.000-nya beli apa ya? Bingung. Oh, ingat kemarin jepit rambutku patah. Udahlah, beli jepit rambut aja biar buat ikat rambut. Ya, jadi pas 15, 20, 25.000. Oke, siap. Untung mama kasih duitnya banyak, jadi bisa jajannya lebih banyak. Nanti mau ke sekolah minggu, mau kasih persembahan, lupa. Mama bilang mau kasih persembahan, loh kok saya jajan semua. Aduh, gimana nih Tuhan? Udah pas nih buat jajan, buat beli jepit rambut, nggak ada sisa lagi buat Tuhan. Aduh, gimana ya? Nah, ini aja lah, beli TS aja. Nggak jadi beli TS lah, beli teh hangat aja 4.000. Ini masih ada kembali 1.000. Lumayan lah buat Tuhan 1.000-nya. Jadi pas 25.000 lah. Oke, siap. Loh, tunggu dulu. Sepertinya ada yang puji Tuhan. Apa ini? Waduh, duit. Senang. Tapi kok kucel ya? Kayak udah mau sobek-sobek gitu, jelek lagi nih. Aduh, tunggu saya rapiin dulu. Kok rapi kan boleh buat persembahan buat Tuhan ya. Ya sama aja, ini kan uang. Semuanya boleh buat persembahan kan masuk dalam kolektor. Gak tahu orang. Biar kucel-kucel juga gak ada yang tahu. Oke, terima kasih Tuhan. Ini hikmat Tuhan ini. Anugerah Tuhan kasih kami.
Jadi pas 15.000-nya beli bakso, 5.000 beli TS, 5.000-nya beli jepit rambut. Nah, sisa yang uang kucelnya buat Tuhan aja untuk persembahan. Oke, siap-siap. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Adik-adik, bagaimana komentar adik-adik tentang anak yang diperankan oleh Kak Desi tadi? Bagaimana komentar adik-adik tentang persembahan yang diberikannya? Bagaimana sikap hatinya dalam memberi? Dan apakah dia memberi yang terbaik? Di dalam Alkitab, dalam kitab Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44 mencatat teladan seorang janda miskin dalam memberi persembahan. Adik-adik, yang namanya janda pasti sudah tidak punya suami lagi kan? Suaminya yang biasanya memberikan uang untuk kehidupannya sudah tidak ada lagi. Mungkin sudah meninggal. Dan adik-adik tahu, janda ini bukan hanya tidak mempunyai suami loh, tapi dia adalah janda yang miskin. Saking miskinnya adik-adik, dia hanya mempunyai pakaian yang dipakainya saja. Dan mungkin pakaiannya juga sudah jelek, sudah lusuh, mungkin sobek-sobek. Wah, kasihan sekali ya adik-adik. Tapi mungkin dia sudah tidak mempunyai makanan atau uang lebih lagi. Pada suatu hari ketika semua orang pergi ke bait Allah untuk memberikan persembahan, orang-orang kaya memberikan persembahan yang banyak sekali adik-adik. Mereka begitu bangga. Ketika giliran janda miskin ini untuk memberikan persembahan, janda miskin ini hanya memberikan 2 peser. Adik-adik tahu 2 peser di zaman sekarang ini setara dengan 500 rupiah. Wah, adik-adik, kecil sekali ya. Tapi adik-adik, itulah uang yang dia punya. Itu satu-satunya hartanya. Jadi walaupun ketika dia memberikan 2 peser ini, dia sudah tidak mempunyai apa-apa lagi, tapi dia tetap memberikan persembahan. Wah, luar biasa ya adik-adik. Orang kaya memberikan uang yang banyak, sedangkan janda miskin hanya memberikan 2 peser saja adik-adik. Tapi anehnya, Tuhan Yesus berkata bahwa janda miskin ini memberikan lebih banyak dari orang-orang kaya itu. Wah, kenapa bisa begitu ya adik-adik? Ternyata apa yang dilihat manusia bukan yang dilihat Tuhan. Manusia melihat apa yang kelihatan, sedangkan Tuhan melihat apa yang tidak kelihatan, yaitu hati yang memberi. Adik-adik, kita harus bisa seperti janda miskin ini. Dia memberikan apa yang dia miliki. Sedangkan orang kaya yang lain itu, mereka memberi dan mereka bisa memberi lebih banyak lagi. Adik-adik, Tuhan Yesus melihat bagaimana kita memberi persembahan kepadanya. Tuhan tidak menilai besar kecilnya persembahan yang kita berikan, tapi Tuhan melihat kesungguhan dalam kita memberi. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihinya? Apakah kita sungguh-sungguh memberi yang terbaik kepadanya? Kalau kita benar-benar sungguh-sungguh mengasihinya dan memberikan yang terbaik kepadanya, kita pasti akan memberikan persembahan yang paling baik, yang paling banyak yang bisa kita berikan. Sebenarnya Tuhan tidak perlu persembahan yang kita berikan. Tuhan sudah punya semuanya. Tapi Tuhan ingin kita mengambil bagian dalam pekerjaannya. Itu adalah sebuah anugerah bagi kita semua adik-adik. Sehingga ketika kita memberikan persembahan, jangan dengan terpaksa, tapi dengan sukacita. Karena itu adalah anugerah, kesempatan untuk memberikan uang kita dalam pekerjaan Tuhan. Adik-adik, kakak ajak kita periksa diri dalam memberikan persembahan kepada Tuhan. Apakah kita sudah memberi yang terbaik? Apakah ketika kita mempersiapkan uang persembahan itu, apakah kita persiapkan dari rumah? Atau ketika sampai di sekolah minggu baru kita siapkan persembahan kita? Atau bisa-bisa kita lupa bawa persembahan kita sehingga kita pinjam dengan teman kita? Kesiapan kita menunjukkan hati kita ketika memberi. Atau apakah kita sudah memberikan kuantitas yang terbaik? Misalnya, sebenarnya kita mampu berikan 5.000,
Tapi kita tidak rela dan kita hanya berikan 1.000 saja. Apakah kita juga sudah memberikan kualitas yang terbaik? Apakah ketika kita memberikan persembahan, kita memilih uang kita yang terbaik yang kita berikan kepada Tuhan, yang paling bagus? Adik-adik, mari kita bertekad untuk memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Lagi pula Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kita. Dia telah memberikan nyawanya untuk kita. Oke adik-adik, ayat hafalan kita hari ini kita ambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Kita sama-sama ya menghafalkannya. Kakak ingin firman Tuhan selalu berada di dalam hati kita. Jadi adik-adik jangan malas ya kalau disuruh menghafal ayat hafalan. Yuk kita sama-sama hafal. 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena terpaksa. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bisa adik-adik? Kita hafalkan perbagian ya, biar adik-adik lancar. Jadi tiap minggu selalu hafal ayat, adik-adik akan banyak sekali selalu ada firman Tuhan di dalam hati adik-adik. Kakak ulang sekali lagi ya. 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena terpaksa. Karena sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita ulangi sekali lagi ya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena terpaksa. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Oke adik-adik, sekarang kita mau berdoa ya. Yuk kita lipat tangan, ikuti kakak. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami telah belajar tentang persembahan. Tuhan, kami mau memberikan persembahan yang terbaik hanya kepada Tuhan saja. Dan Tuhan, kiranya firman-Mu terus tumbuh di dalam hati setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, melalui firman Tuhan tadi kita belajar apa? Kita belajar memberikan persembahan dengan hati yang benar, dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Yuk adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan dengan sikap yang benar seperti yang Kak Sui sudah ajarkan. Kita nyanyikan lagu Betapa Hatiku Berterima Kasih Padamu ya Tuhan. Persembahan. Kita berdiri ya adik-adik ya. Betapa hatiku
sudah belajar untuk memberikan persembahan dengan sikap yang benar, dengan hati yang tulus, yang memperkenankan hati Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu ini. Ingatkanlah Tuhan firman-Mu ini dalam hati kami, agar setiap kali kami memberikan persembahan kepada Tuhan, kami memberikan dengan hati yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati uang persembahan yang telah kami berikan ini. Kiranya Tuhan boleh pakai uang ini, boleh untuk perluasan pekerjaan Tuhan di gereja kami ini, khususnya di sekolah minggu. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami 1 minggu mendatang. Kiranya Tuhan Engkau yang menolong dan menyertai. Tuhan Engkau juga memberkati, menjaga dan melindungi kami dalam hidup kami selama 1 tahun ini. Berkati pekerjaan papa mama kami ya Tuhan dalam tahun ini. Engkau membuat berhasil apapun yang mereka kerjakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita sampai di sini. Mari kita mau menutup ibadah kita angkat pujian Bapa terima kasih. Kita berdiri ya Kak Ina ya. Yuk kita sama-sama berdiri. Terima kasih. Pagi ini kami boleh memuji, memuliakan Tuhan. Kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kiranya setiap pujian yang kami nyanyikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami juga mau menyerahkan setiap kami ke dalam pemeliharaan Tuhan. Biarlah kami boleh tetap setia beribadah kepada Tuhan. Tuhan pimpin setiap kami. Dan juga biarlah minggu depan kami boleh tetap beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik.